Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Kepala Dinas Kesehatan Kadinkes Kota Banjarmasin, Mahliriyadi positif COVID-19. Padahal Mahliriyadi sudah divaksinasi Sinovac bersama Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina pada beberapa waktu lalu. Bencana banjir masih merendam Desa Balimau, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Agar tetap bisa beraktivitas, warga membuat panggung dari kayu papan di atas genangan air di dalam rumah mereka. Ratusan korban banjir di Desa Pingaran, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, masih memilih bertahan mengungsi di kebun karet. Lantaran air banjir yang merendam rumah mereka masih belum surut. Ratusan korban banjir di Desa Pingaran, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, masih memilih bertahan mengungsi di kebun karet. Lantaran air banjir yang merendam rumah mereka masih belum surut. Beginilah kondisi ratusan korban banjir di Desa Pingaran, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, yang mengungsi di kebun karet. Saat dipantau pada Minggu sore kemarin, tampak ratusan korban banjir masih menempati tenda-tenda yang didirikan di perkebunan karet ini. Ratusan pengungsi yang terdiri dari bayi, anak-anak hingga lansia masih memilih bertahan di kebun karet ini karena air banjir yang merendam permukiman mereka belum juga surut. Salah satu pengungsi, Sani, mengatakan bantuan sembako dan makanan siap saji terus berdatangan hampir setiap hari dari para relawan. Namun menurutnya para pengungsi, terutama bayi, balita, dan lansia, sangat memerlukan selimut karena di saat hujan turun, mereka merasa sangat kedinginan. Parak setengah bulan sudah. Gak ada apa-apa lagi. Tidurnya di mana nih? Tidurnya di mana? Di tenda. Tendanya banyak hujan lebat, benarnya ribet. Cekerobot basah. Karena masih tendanya. Okay. Apa yang ada yang sakit sini lah Pak? Ya, dapat sebab awak tiba-tiba meradang. Okay. Sementara salah satu relawan banjir, Misliani, mengaku sangat prihatin terhadap warga terdampak banjir di semua wilayah Kabupaten Banjar. Bersama kerabat dan sahabatnya, ia berupaya terus menyalurkan bantuan setiap hari untuk korban banjir di berbagai wilayah Kabupaten Banjar. Ia pun berharap semua korban banjir diberi kesabaran dan tetap semangat. Pemerintah cepat tanggap dan sigap untuk memulihkan kembali Kabupaten Banjar seperti sedia kala. Untuk korban banjir sendiri, saya berpesan untuk selalu sabar karena ini musibah kita sama-sama, dan saya pun relawan juga merasakan karena saya tahu seperti apa rasanya terkena dampak banjir, karena saya sendiri sebagai relawan dari pagi sampai malam saya 15 hari juga di air membantu mereka. Jadi tetap semangat untuk masyarakat Kabupaten Banjar. Mudah-mudahan Kabupaten Banjar cepat pulih dari musibah. Diharapkan banjir yang merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Banjar lekas surut agar semua warga yang terdampak banjir bisa kembali beraktivitas dengan normal. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Warga terdampak banjir di Desa Puntik Luar, Kabupaten Batola, terpaksa harus mengungsi di atas jembatan penghubung antar desa. Warga pun mendirikan tenda di atas jembatan ini untuk tempat berteduh dan tidur.
Beginilah situasi jembatan yang menjadi tempat pengungsian oleh warga terdampak banjir dari Desa Puntik Luar, Kecamatan Mandas Tanah, Kabupaten Batola. Warga yang mengungsi di jembatan ini pun mendirikan tenda sebagai tempat berteduh dan ditambah menggunakan alas tikar untuk tempat tidur. Ketua RT 04 Desa Puntik Luar Mulyadi mengatakan, sudah selama sepekan warga mengungsi di jembatan ini. Sudah berapa hari Pak mengungsi di atas jembatan ini Pak? 9 hari. Berapa warga Pak yang mengungsi di sini Pak? Kalau mengungsi di sini kan hitungannya khusus RT 4 sekitar 40 lah, tapi sebagian ada yang nginep di rumah masih. Berapa banyak Pak yang nginep di atas jembatan ini Pak? Sekitar 15 kakak. Memang banjirnya setinggi apa Pak? Pinggang di rumah pinggang. Sungai Tabuk. Yang kedua kalinya ke sini ya. Yang kedua kalinya kita ke sini. Ada berapa paket sembako Pak yang dibagikan? Sembako yang kita bagikan 750 ya, 750 paket. Jadi untuk hari ini jadi ada lilin ya. Lilin, pempes, popok, obat nyamuk, obat-obatan. Itu yang kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Sementara itu bencana banjir masih terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Batola dan kini ketinggian permukaan air yang merendam sejumlah desa telah mencapai sepinggang orang dewasa. Dari Kabupaten Batola, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Salah satu rumah sakit swasta di Banjarmasin menjadi lokasi pengungsian korban banjir. Di tempat ini pengungsi juga diberikan layanan kesehatan gratis. Beginilah kondisi pengungsian korban banjir di Rumah Sakit Siaga Banjarmasin. Sudah selama sepekan terakhir, puluhan korban banjir menempati aula gedung utama dan teras di belakang rumah sakit swasta ini. Selain menyediakan tempat yang memadai, para pengungsi juga diberikan layanan kesehatan gratis. Salah satu pengungsi, Suryadi, mengaku ia bersama keluarganya merasa nyaman mengungsi di rumah sakit ini. Ketinggian kalau dari jalan raya itu sekitar di atas lutut lah, tapi masuk ke rumah sudah. Gimana Pak mengungsi di sini Pak? Alhamdulillah di sini pihak manajemennya bersedia menampung kami sebagai karyawan yang bekerja di sini. Mungkin untuk makan gimana Pak? Gimana? Makan terus Kan yang alhamdulillah ditanggung sama pihak rumah sakit. Ya, yang penting kita sebenarnya bukan hanya makan aja, tapi ya fasilitas sebenarnya yang penting kayak MCK gitu ya. Karena itu yang tidak standar untuk kesehatan anak-anak gitu ya. Sementara salah satu karyawan rumah sakit, Nurmawati, mengatakan dibukanya rumah sakit ini sebagai tempat pengungsian atas inisiatif sendiri dan donasi dari tenaga kesehatan. Kalau di aula itu kita menampung kurang lebih 35 pengungsi. Sedangkan di belakang dari total semua itu kita menampung 90 pengungsi. Jadi sisanya ada di sangkahan. Kalau secara khusus sih nggak ada, tapi kita mengutamakan jelas untuk warga sekitar dan karyawan kita yang terdampak banjir. Karena kenapa kami menampung karyawan kami juga? Karena untuk memudahkan mereka untuk akses untuk bekerja juga. Jadi sebagian keluarga mereka juga ikut ke sini. Hingga kini banjir masih merendam sejumlah kawasan di kota Banjarmasin. Ribuan warga yang terdampak banjir pun masih bertahan di sejumlah tempat pengungsian. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan.